Dari lantai 7 Gedung PBNU Jakarta Pusat, inilah Radio NU. Segera kita ikuti Bincang Budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya. Ini acara khusus, dialog khusus ya, yang baru diluncurkan juga ya. Ini episode paling awal nih, kejutan untuk kalian. Mudah-mudahan nanti pasti kita akan menyediakan episode yang berikutnya ya. Bukan cuma sekali, karena ini acara yang spesial. Kita akan membincangkan tentang apa saja, apapun di acara ini, tentang kesenian, tentang kebudayaan, tentang tradisi, tentang karya sastra, tentang kreativitas dalam pokoknya yang terkait dengan kebudayaan, dengan keislaman, dengan kesenian, kreativitas. Wah, jadi bolak-balik ya. Tapi yang jelas ini adalah bincang budaya. Dan di episode ini saya akan mengajak kalian semua untuk membincangkan sebuah novel karya Pak Enang Rokajat Asura. Itu novel kesekian kalinya dari beliau, dari Pak Enang Rokajat Asura. Itu adalah Suluk Gunung Jati. Wah, saya berlipat nih antara Sunan Gunung Jati dan judul novel ini Suluk Gunung Jati. Ini novel yang luar biasa ya, dan pasti kalian juga sudah menduga-duga ya. Oh ya, di beberapa waktu kemarin, sudah beberapa hari kita juga mengumumkan ada kuis untuk novel ini. Jadi siapa yang beruntung, ada 3 orang yang beruntung yang akan mendapatkan hadiah novel Suluk Gunung Jati itu dengan menjawab pertanyaan dari kita, dari kami. Pertanyaannya sudah beredar juga di Facebook dan Twitter kalian ya, di beberapa grup WA juga tentang kuis ini. Untuk mengikuti kuis ini, yaitu sebutkan atau ungkapkanlah pendapat kalian tentang Sunan Gunung Jati. Sudah banyak sekali yang mengirimkan jawabannya dan rata-rata bagus sekali ya. Tapi hanya kita punya 3 hadiah, jadi 3 orang saja yang akan mendapatkan hadiahnya. So kalian harus menyimak acara ini, Bincang Budaya episode ini sampai nanti ya. Dan bukan cuma hadiah sesungguhnya yang akan kita berikan, tapi soal yang penting juga adalah apa itu novel Suluk Gunung Jati. Nah, untuk mengetahuinya kita akan menghubungi, yang pertama adalah penulisnya Pak Enang Rokajat Asura. Nanti juga dari penerbitnya ada juga Pak Farid Widjan Al-Zuhri ya. Bener nggak namanya? Agak susah kalau ke Arab-Araban ya. Nanti Pak Farid dari penerbit Imania juga akan kita hubungi. Nah, yang sekarang pertama saya sudah tersambung dengan Pak Enang Rokajat Asura. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, bisa tertangkap suara saya di sana? Halo? Agak kecil. Kecil ya. Saya dari sinyal dulu ya. Iya, coba dicari lokasi mana yang paling pas. Ada? Iya. Kecil. Iya, coba di sini. Sudah mendingan kah? Nah, agak lumayan. Ya, mungkin kita mulai saja ya. Sudah dengar. Kita mulai ya untuk obrolannya. Boleh. Iya, Bapak, saya dengar sekarang baru menerbitkan atau mempublikasikan ya novel terbarunya. Ini novel yang keberapa, Pak? Buku yang ke-30, kalau novel keberapa ya lupa saya. Oh, udah puluhan ya. Sudah sangat banyak ya. Ya, kami dari Radio NU. Novel berapa ya saya lupa. Ya, yang penting yang jelas sudah sangat banyak ya. Luar biasa, ini sangat produktif ya. Nah, kalau sekarang kan judulnya menyangkut salah satu wali songo ya, Sunan Gunung Jati ya. Ini Suluk Gunung Jati. Nah, ini sebenarnya apa yang mendasari penulisan di naskah ini gitu? Ada yang menarik dari Sunan Gunung Jati itu. Karena beliau kan satu-satunya wali yang Pandita Ratu.
artinya yang wali, yang guru agama, itu juga pemimpin pemerintahan. Iya, iya. Halo? Iya. Ya, jadi yang peneliti ratu itu kan tidak semua sebagai pemimpin pemerintahan, dan Sunan salah satunya itu kelebihannya. Di samping itu, saya juga tertarik dengan ajaran-ajarannya yang sayang tersebar itu kan tidak terpublikasikan dengan baik. Makanya di novel ini di setiap awal bab itu saya cuplik ajaran-ajaran beliau begitu. Tapi itu konflik-konflik atau alurnya seberapa berbeda dengan yang kisah Sunan Gunung Jati yang kita dengar selama ini? Mungkin teman-teman pendengar sudah tahu cerita Sunan Gunung Jati gitu kan, tapi ada hal berbeda atau mungkin lebih mendalam di bagian apanya gitu? Ketika kita bicara masalah sejarah di Indonesia itu unik. Uniknya kalau metode barat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Tapi kalau di Indonesia itu kan ada yang dari cerita lisan, yang itu turun-temurun, kemudian dari dari cerita-cerita tradisional yang dalam metodologi barat tidak dipakai sebagai salah satu sumber. Nah, ketika menyusun novel ini, semua sumber itu saya pakai. Sepanjang memiliki nilai-nilai yang bagus untuk tersebarluaskan ke masyarakat luas. Gitu. Iya. Jadi sehingga mungkin di alurnya ada cerita-cerita tertentu yang lokal sifatnya, tapi bisa menjadi bahan yang menarik untuk masyarakat umum, untuk masyarakat Nusantara. Iya. Begitu, saya kira. Kalau Pak Agus Sunyoto kan pernah mengkritisi ya bahwa kisah-kisah Sunan itu terasa seperti dongeng sehingga beberapa pihak menganggap itu hanya mustahil atau fiksi atau tahayul begitu ya. Tapi beliau menyarankan bahwa riset-riset yang terkait dengan Sunan atau Wali Songo gitu harus untuk membuktikan bahwa cerita ini kuat gitu. Para Wali Songo itu memang ada, jadi lebih ke ada semacam hasil yang agak ilmiah, kemudian diakui oleh dunia keilmuan gitu ya. Jadi ini juga menerapkan itu ya Pak ya di novel ini ya. Betul. Salah satu saya kan menggunakan betul hasil penelitian ilmiah. Cuman karena ini novel itu kan secara umum harus dibentuk ada konflik dan sebagainya sebagai unsur-unsur intrinsik maupun unsur-unsur ekstrinsik. Nah, dalam sisi intrinsiknya saya tetap menggunakan cerita lisan, menggunakan juga sebagai salah satu sumbernya. Gitu. Karena bagaimanapun juga dalam novel bukan berarti akan mengacaukan sejarah, tapi bahwa dalam novel kan kita perlu menampilkan Sunan Gunung Jati sebagai manusia, artinya bukan sebagai tokoh sejarah, tapi juga dia sebagai manusia. Keseharian, bagaimana berperilaku dengan keluarganya, dengan tetangganya, itu yang kita garap. Nah, dalam bukti-bukti sejarah tertulis yang diakui dengan sebagai sumber utama, itu sulit kita temukan. Tapi ketika kita bicara cerita lisan maupun hal-hal yang berbau mitos, itu ternyata lebih sosok Gunung Jati lebih ditemukan di situ secara personnya. Iya. Ya. Jadi makanya ketika pembentukan aktor barangkali saya agak menggunakan sumber itu, sumber cerita lisan maupun mitos-mitosnya gitu. Tapi secara umum, terutama yang menyangkut personalitinya, yang menyangkut keturunannya, kemudian jejak-jejak perjuangannya, itu tidak ada imajinasinya. Iya. Saya pergunakan sumber-sumber referensi yang
yang telah diakui. Jadi nanti tetap menarik ya, walaupun sejarahnya juga kuat, tapi juga kisah yang disampaikan tidak sekedar memaparkan data-data gitu ya. Tetap bisa dinikmati sebagai alurnya, kemudian pemaparannya tetap bisa dinikmati sebagai sebuah novel yang seperti novel gitu ya. Tapi nilai sejarahnya juga kuat. Itu yang menarik. Tentunya masih banyak sekali pertanyaan saya karena kita pembahasannya ternyata semakin menarik. Kita akan break dulu, kemudian kita sambung lagi setelah yang berikut ya Pak.